Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah topik muzakkar dan muannats. Jadi, topik-topik yang dibahas ini khususnya bagi pembelajar bahasa Arab di ghairi abnaiha atau bahasa Arab bukan untuk penutur non-Arab. Jadi bahasa Arab ini, materi ini disiapkan untuk pembelajar penutur bukan Arab. Teori muzakkar dan muannats penting kita ketahui karena banyak hal. Kita sudah membahas kenapa kita mempelajari teori-teori bahasa Arab dasar ini. Kalian bisa melihat video sebelumnya. Kembali saya menampilkan Quran Surah Az-Zumar ayat 39, surat ke-39 ayat 28. Qur'anan Arabiyan ghaira fi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tiada kebengkokan, supaya mereka bertakwa. Jadi, kaidah bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran yang jelas, yang tiada kebengkokan. Dengan kata lain, teori bahasa Arab itu pastilah sangat-sangat sempurna. Wajar kalau bahasa Arab dijadikan bahasa Al-Quran dan bukan bahasa yang lain. Pernyataan ini tentu saja saya mengembalikannya atau berdasarkan pada dalil 6 ayat dalam Al-Quran. Kembali bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu sudah sangat jelas karena diambil dari Al-Quran. Nah, kita sudah pernah membahas aqsamul kalam. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Ya, kita sudah membahas ini sebelumnya. Kita sudah menjelaskan ini semua. Jadi, isim itu ma yadullu ala makna mustaqillah bil fahmi walaysa samanu juz'an min. Jadi apapun yang menunjuk yang bisa kita pahami tetapi waktu tidak menjadi bagian. Jadi kalau seperti batu, tidak ada batu dulu, batu sekarang, dan batu akan datang. Ya batu-batu dari. Sedangkan al-fi'lu ma yadullu ala makna mustaqilu bil fahmi wa zamanu juz'un min. Kalau fi'il adalah sesuatu yang dapat kita pahami, tetapi waktu menjadi bagian. Berjalan misalnya, ada berjalan pada waktu lalu dulu, berjalan sekarang, dan berjalan akan datang. Berbicara pada waktu dulu, berbicara sekarang, dan berbicara pada akan datang. Itu fi'il. Kemudian al-harfu ma yadullu ala makna ghairi mustaqilla bil fahm. Jadi ini tidak jelas bendanya, intinya tidak sama dengan isim dan fi'il. Tetapi dia bisa bermakna jika berada di antara kata-kata tersebut seperti itu. Dan kita juga sudah menjelaskan bahwa semua isim dan fi'il itu ada tanda-tandanya yang membedakan mana isim, mana fi'il, mana harf. Dan ini kita sudah bahas, kalian sudah bisa lihat di materi sebelumnya. Pada isim, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan kaidah muzakkar dan muannats. Ya. Jadi, contoh muzakkar adalah kitabun, contoh kata muannats adalah madrasat atau kurasatun. Masjidun kategori muzakkar, sajadatun kategori muannats, rajulun kategori muzakkar, imra'atun kategori muannats, thurun kategori muzakkar, bakaratun kategori muannats. Jadi rajulun laki-laki, imra'atun wanita, thur sapi jantan, bakaratun sapi betina. Lafaz jalala masuk kelompok kata muzakkar, tapi malaika masuk dalam kelompok muannats. Kata ganti huwa masuk kelompok muzakkar dan hiya masuk kelompok muannats. Kalau kita perhatikan di layar ini, maka semua kategori muannats itu umumnya ada ta bundar di bagian akhir. Orang mengatakan ta marbutah, ta yang bundar. Tetapi di sini juga ada yang melahirkan manusia, binatang. Artinya kalau ada yang melahirkan, ada yang bertelur, dia dimasukkan dalam kategori muannats. Mungkin itu tidak ada tanda tak marbutah di belakangnya.
Itu juga penting kita pahami, tapi nanti akan lebih detail lagi nanti. Nah, kalian bisa berpraktek masuk di sekolah, lihat album pembelajaran pekan pertama, di sana disiapkan daftar kosakata. Misalnya lihat pada topik fil madrasati wal idara, Anda bisa melihat kelompok mufrad di sini, perhatikan kata-kata di kata mufrad ini. Ya, pilih mana yang masuk kategori muannats, mana kategori muzakkar, sesuai dengan ciri ta marbuta atau huruf tanda yang ada seperti ini di belakangnya. Silakan Anda masuk di sekolah nanti. Nah, ini adalah alamatut ta'nits. Kenapa? Kan kaidahnya sebenarnya adalah semua kata benda itu pada dasarnya adalah muzakkar, kecuali ada tanda membedakannya. Maka, kalau ada tanda membedakannya dari muzakkar, dia masuk kategori muannats. Nah, apa saja yang menjadi tanda muannats itu? Yang pertama disebut dengan ta'ut ta'nits al-mutaharrika, mithlu Aisyah, Mukminah, bertukala. Anda lihat tulisan merah di situ ya. Jadi kalau ada kata seperti itu, kemungkinan besar dia adalah muannats. Dapat dipastikan dia adalah muannats. Yang kedua, alifut ta'nits al-maksurah, mithlu Salma, Busra. Jadi perhatikan huruf ya di akhir kata itu dan fathah sebelumnya. Ini disebut dengan alif al-maksurah. Kemudian yang ketiga, alif ta'nits al-mamdudah, mithl Hamra, San'a. Jadi ada hamzah kemudian alif sebelumnya. Ini juga masuk tanda-tanda muannats. Jadi Anda sudah bisa melihat tiga hal ini. At-ta'u at-ta'nits al-mutaharrika, alif ta'nits al-maksurah dengan alif ta'nits al-mamdudah. Ini ciri-ciri muannats. Tetapi dilihat dari jenisnya, ya, anwa'ul muannats itu ada beberapa, ya, yang kita harus pahami di sini. Ada disebut dengan, jadi kalau kita lihat anwa'ul muannats, yang pertama kita harus tahu bahwasanya yanqasimul muannatsu min haitsu madluluhu qismaini. Huma, jadi muannats itu dilihat dari maknanya ada dua. Yang pertama, al-muannatsu al-haqiqiyu. Apa itu al-muannatsu al-haqiqiyu? Wa huwa madalla ala insanin aw hayawanin yalidu aw yabid. Apa saja yang menunjukkan ke manusia atau binatang yang melahirkan atau bertelur. Seperti imra'atun, manusia, wanita, maka pasti dia muannats. Bakaratun, dia hewan, melahirkan, dia muannats. Dajajatun, dia hewan, dia bertelur, muannats. Ini namanya muannats hakikiyun. Yang kedua, dari sisi makna ada disebut dengan muannats majaziyun. Apa itu muannats majaziyun? Wa huwa madalla ala ghairi insanin aw hayawanin. Wa amiluthul Arab majasan muamalatal muannats. Jadi, apa saja yang menunjukkan selain manusia dan hewan. Ingat, muannats majazi menunjukkan selain manusia dan hewan. Tetapi orang Arab itu mengatakannya dia muannats. Padahal ciri muannats tadi mulai dari ta mutaharrika, alif maksura dengan alif mamdudah tidak ada. Contohnya, Samsun. Kan di sini tidak ada ta mutaharrika, tidak ada ta marbutah di belakangnya. Dia juga bukan kategori yang ada alif maksuranya. Alif baru fathah sebelum ya, dan sebelumnya itu fathah seperti Salma. Tidak juga alif mamdudah seperti Hamra, San'a, Hamzah, sebelumnya ada alif. Samsun, Darun, Harbun, ya, Samsun matahari, Darun rumah, Harb perang. Orang Arab memasukkan kategori muannats. Ini namanya muannats majazi. Jadi kalau ciri-cirinya lengkap, dia masuk muannats hakiki. Tapi kalau seperti ini, tidak ada ciri-cirinya yang disebutkan tiga yang tadi, tapi orang Arab mengatakannya itu muannats, maka kita harus muannats. Ini disebut dengan muannats majazi. Di mana kita memperolehnya itu? Nah, ini harus dihafal.
Yang muannas majasi itu harus dihafal. Tapi jangan terlalu terbebani lah. Kalau memang dia masuk kategori muannas, tapi kita memasukkannya dalam muzakkar, jangan khawatir. Yang penting hafal kosakata dulu, paham dulu teori-teori ini. Selanjutnya, pembagian muannas, anwa'ul muannas yang kedua, ya, itu berkaitan dengan hubungannya dengan tanda-tanda muannas, ya. Jadi sering kita baca-baca dalam kutub atau buku-buku bahasa Arab yang kathu min haitsu ittisaluhu, ya, min haitsu ittisaluhu au adamu ittisalihi bi alamati ta'nits thalatha aqsam. Jadi di sini ada 3 jenis. Yang pertama al-muannas al-ma'nawi, ya, al-muannatsu al-ma'nawi. Apa itu al-muannats al-ma'nawi? Kalau kita melihat kitab-kitab, selalu dikatakan bahwa wa huwa madalla ala muannatsin haqiqiyyin wa laysa bihi alamatut ta'nits. Jadi benda, ya, manusia atau yang binatang yang menunjukkan kepada muannas hakiki. Jadi apa saja yang menunjuk kepada muannas hakiki tapi tidak ada tanda ta'nisnya, tidak ada tak mutaharrikanya, tidak ada alif maksuranya, tidak ada alif mamduda, tapi dia menunjukkan muannas hakiki, maka masuk kategori muannas maknawi namanya. Ya, Zainab, ya, Megawati, Kartini, ini semua wanita melahirkan, tapi kan tidak ada ta marbutanya, tidak ada alif maksuranya, tidak ada alif mamdudanya. Tapi kan dia muannas hakiki, maka masuk dari sisi ini disebut dengan al-muannas al-ma'nawi. Yang kedua ada disebut dengan al-muannas al-lafzi. Apa itu muannas al-lafzi? Wa huwa madalla ala mudzakkarin wa lahikathu alamatut ta'nits. Kalau muannas lafzi itu sebenarnya ini menunjukkan kepada muzakkar hakiki, ya, dia kepada muzakkar. Tetapi pada akhir katanya itu ada tanda-tanda muannas. Ada tak marbuta pada Hamzah, pada Talha, ada alif mamdudah pada Zakaria. Tapi kita tahu ini semua laki-laki, maka ini disebut dengan muannas lafzi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan al-muannas al-ma'nawi al-lafzi, ya. Al-ma'nawi al-lafzi. Apa itu? Wa huwa madalla ala muannatsin hakiki walahikathu alamatut ta'nits. Jadi dia menunjukkan kepada muannas hakiki. Kenapa? Karena melahirkan atau bertelur. Dan ada tanda-tanda ta'nisnya, ada tak marbuta, ya, ta ta'nis mutaharrika. Ada alif maksura seperti Laila, ada alif mamdudah pada al-hamzah. Jadi ini jenis-jenis muannas, ya. Sekali lagi, ada muannas hakiki, ada muannas majazi dari sisi makna. Dari sisi tanda-tanda ada muannas maknawi, ada muannas lafzi, dan ada muannas maknawi lafzi. Kalian nanti masuk di alur pembelajaran, lihat tes formatif untuk membahas apa yang kita bahas di materi ini. Anda juga masuk di pekan pertama dan pekan kedua di sekolah, sebab tes-tes yang berkaitan dengan apa yang dibahas setiap pada video ini selalu tersedia di sana. Termasuk masalah kaidah muzakkar dan muannas. Kalian juga harus menonton video yang membahas tentang ini semua. Jadi di sekolah itu setiap pekan ada video pembelajaran, ada modulnya, ada tugas-tugas yang harus kalian nonton, yang harus kalian bahas, harus kalian diskusikan. Semuanya disiapkan di laman sekolah. Kalian bisa bertanya di sini, chat ini pengganti Telegram, ini pengganti WA. Ya. Kemudian ada forum. Nah, apa bedanya chat dengan forum? Kalau chat itu begitu dosen menutup mata kuliah hilang. Tidak bisa lagi diakses. Seperti WA. Kalau forum, ungkapan Anda, pernyataan Anda, pertanyaan kalian, semua tersimpan dan itu bisa dihitung.
Jadi, tergantung apa yang dikatakan dosen. Apakah berkomunikasi di chat, atau di forum, atau mungkin juga di grup. Jadi, ikuti instruksi. Kesimpulan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya isim ya, al-ithmu min haitsu nau'uhu kismani. Isim dari sisi jenisnya dibagi dua. Mudzakkarun wa muannatsun. Ya. Kemudian alamatul muannats ini jelas. Apa itu alamatul muannats? Ya. Allati talhaqu akhirahu ta'ut ta'nis. Kita sudah pelajari ta'ut ta'nis. Al-alif at-ta'nitsi al-maksurah, kemudian al-alif at-ta'nitsi al-mamdudah. Ya. Kemudian anwa'ul muannas, jenis-jenis muannas, ada hakikiyun wa majaziyun wa ma'nawiyun wa lapsiyun ma'nawiyun. Ini tentang teori-teori muzakkar dan muannas. Syukran jazila wa jazakumullah khairan katsira. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua. Kita yang belajar bahasa Arab padahal kita bukan Arab. Jadi belajar bahasa Arab untuk penutur non-Arab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.